satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Makin sehat, makin cerdas. Kiranya damai sejahtera Kristus dan sukacita melimpah bagi kita semua dan tentu bagi seluruh sahabat RPK. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita ada dalam program Misbah Doa dan Pujian. Kita akan buka Bishem Ahafia ben Ruach Kodes Elohim Ehad. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, sahabat RPK, kembali kami hadir malam ini dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan saya, Pastor Dewi Dirgantoro, yang diadakan setiap hari Kamis jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 malam. Di mana? Ya, tentu di Radio Pelita Kasih, radio kesayangan kita tentunya ya. Dan sahabat RPK, malam hari ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh hamba Tuhan yang luar biasa tentunya. Untuk itu izinkan saya ingin menyapa terlebih dahulu ya. Shalom Pastor Hans Jefferson, selamat malam. Shalom Besem Yesus Hamasya buat semua sahabat RPK. Shalom Pastor David Gantoro. Iya, shalom. Terima kasih ya Pastor Hans untuk pelayanannya pada malam hari ini. Ya, sahabat RPK, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam Misbah Doa dan Pujian, saya ingin mengajak kita semua, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kembali malam ini Tuhan, oleh karena kasih dan cinta-Mu serta anugerah-Mu dalam hidup kami. Kembali kami ada dalam program Misbah Doa dan Pujian malam ini. Kami percaya berkat-berkat sorgawi mengalir bagi kami semua, baik kami yang melayani, demikian juga seluruh sahabat RPK. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan. Haleluya, amin. Nah sahabat RPK, silakan bisa mengakses program Misbah Doa dan Pujian dengan mengikuti lewat audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live YouTube RPK FM. Dan sahabat RPK, silahkan bisa menginstal langsung aplikasi Sahabat RPK melalui Google Play Store. Dan sahabat RPK juga bisa menghubungi kami ya. Silakan bisa menghubungi di nomor telepon 0815 1800 444.
Sahabat RPK, silahkan hubungi kami melalui WhatsApp, respon ataupun nanti permohonan doa. Silahkan hubungi kami ya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Nah sahabat RPK, biarlah kita malam hari ini di dalam mesbah doa dan pujian kita akan berbicara, kemudian kita akan terus mendalami seputaran dari doa, pujian dan penyembahan ya. Nanti kita akan mendapatkan satu pencerahan dari hambanya, yaitu Pastor Hans Jefferson. Nah sebelumnya saya ingin membacakan satu firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Sahabat RPK, apapun di sini yang dikatakan ya, apapun semua yang kita doakan tentu dengan satu kepercayaan dan iman tentunya ya, kita akan menerimanya. Dan malam hari ini semua, setiap kita yang sudah menuliskan permohonan doa, yang mengikuti streaming ini, mari sama-sama kita akan berdoa. Dan kembali kita juga nanti akan berbicara lagi ya tentang pujian ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita boleh mendengarkan ya pencerahan tentang seputar dari pujian dan penyembahan oleh Pastor Hans Jefferson. Kami persilahkan. Wow, jumpa lagi dengan sahabat RPK yang biasanya setiap hari Minggu jam 21 sampai jam 22 kita selalu bersama di Good News Service dari jam 21 sampai jam 22. Dan hari ini 25 April 2024 saya ada di tempat yang sama untuk impartasi blessing yang berbeda. Tapi karena saya sebagai warga negara dan tentu ikut nyoblos pada 14 Februari 2024, maka saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan oleh KPU menjadi presiden terpilih. Amin. Luar biasa. Indonesia hidup, Yes, amin, Indonesia amin. diberkati. Amin, amin. Ya, ada banyak teman-teman yang minta saya komentar dan sebagai warga negara saya tentu mengomentari ya. Paling tidak 5 tahun ke depan Pancasila kita aman. Oleh karena Prabowo Subianto ini adalah darahnya nasional sejati. Yang kedua, Indonesia akan makin perannya di dunia global itu akan terasa sekali karena tokoh yang satu ini wawasan globalnya tidak bisa diragukan lagi. Begitu KPU mengumumkan unggul secara suara, negara-negara besar di seluruh dunia sudah memberikan ucapan, belum putusan MK. Dan yang ketiga, yang saya tahu dari tokoh yang satu ini, beliau ini kan seorang entrepreneur. Ya, dia politisi kita tahu, tapi mungkin hanya sedikit yang tahu kalau dia konglomerat, ya. Dia pengelola bisnis yang luar biasa. Artinya apa? Artinya ekonomi Indonesia akan lebih baik. Dan catatan pentingnya adalah pasti pembangunan selama 10 tahun dari presiden kita yang kita cintai, Insinyur Haji Joko Widodo akan dilanjutkan. Berlanjut. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, itu di hati jadi harus diucapkan ya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia dan kita cinta Indonesia. Sahabat RPK, doa, pujian, penyembahan itu terangkum dalam satu kata, yaitu ibadah. Nah, kata ibadah dalam bahasa Inggris adalah worship. Nah, itu penting sekali dipahami. Jadi kata tefilah, doa, lalu tehilim, berdoa dalam mazmur, dan ketufim, ada seperti syair-syair yang dipersembahkan kepada Tuhan, terangkum dalam satu kata, yaitu worship. Itu artinya ibadah
Wah, ini ada WhatsApp yang masuk dari Ibu Eli yang tinggal di Pondok Indah. Mohon info minggu ini pastor melayani di mana? Kami sekeluarga ingin datang untuk minta didoakan secara langsung. Terima kasih pastor sudah memberkati. Nah, kalau hari Minggu saya berbicara di JKI Gosain di gedung Balesa lantai 2 Saitun Hall, arteri Permata Hijau, lebih tepatnya seberang ITC Permata Hijau, jam 4 sore. Jadi sahabat RPK bisa datang di sana untuk mendengarkan Vayomer Mosea, firman Kristus. Nah, karena ini ada yang tanya, jadi saya jawab juga. Nah, hari Sabtunya tanggal 27 April 2024 jam 3:30 di Gedung Kasih Bersaudara lantai 1 ada perayaan Hamatsa, roti tidak beragi, dan juga ada perayaan Habikurim dari Gereja Pemulihan Firman. Sahabat bisa join untuk kita celebrate Hamatsa and Hakurim, roti tak beragi dan buah sulung, dan semua berbicara tentang Kristus. Sahabat, penyembahan tertua dalam sejarah kitab suci bukan manusia. Ya. Sekali lagi, kita jangan bangga dulu, wah saya bisa menyembah Tuhan, saya bisa mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Tunggu dulu. Ya, penyembahan pertama tertua dalam sejarah bukan manusia. Jadi manusia jangan bangga, ya toh? Yesus Kristus berkata, kalau mereka berhenti bersorak, maka batu-batu itu bisa bersuara. Jadi jangan bangga dulu ya kita sebagai penyembah. Ya. Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Jadi alam semesta menceritakan tentang Tuhan. Alam semesta ikut memuji Tuhan. Maka dalam konsep Judaisme itu adalah mereka bersatu dengan alam untuk menyembah Yahweh Sefaot, Tuhan Pencipta. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Hans. Tapi ini belum, nanti kita lanjutkan lagi ya. Untuk itu sahabat RPK tetaplah bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantor. Tuhan, jiwaku hormat akan Engkau, karena Kau layak terima pujian
Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, makin sehat, makin cerdas, dan masih bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro dan saya masih ditemani oleh Pastor Hans Jefferson. Nah, sahabat RPK, saat ini kita akan lanjutkan lagi ya berbicara tadi tentang pujian, penyembahan, doa, seputar itu kita akan berbicara. Tetapi sebelumnya sebagai informasi saja saya ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat RPK, jika program Misbah Doa dan Pujian setiap hari Kamis jam 21.00 atau jam 9 malam, di awal dan di pertengahan semua lagu-lagu itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh Dewi Dirgantoro ya. Sahabat RPK silahkan dengarkan ya, di mana di Spotify dan juga di Joox. Dan silahkan juga boleh membuka channel YouTube Dewi Dirgantoro ya. Kiranya bisa memberkati seluruh sahabat RPK. Dan saya juga mengajak dan mengundang seluruh sahabat RPK setiap hari Selasa, ikuti setiap hari Selasa dalam program Worship Night with Dewi Dirgantoro ya, jam 10 malam. Tentu di radio kesayangan kita ya, Radio Pelita Kasih. Jadi kembali saya menghimbau dan mengajak seluruh sahabat RPK ikuti setiap hari Selasa jam 10 malam dan setiap hari Kamis jam 9 malam bersama dengan Dewi Dirgantoro. Dan malam hari ini sahabat RPK kembali kita terus akan berbincang-bincang lagi ya, mendapatkan satu pencerahan tentunya ya dari hambanya yang luar biasa yaitu Pastor Hans Jefferson berbicara tentang pujian dan penyembahan. Mungkin sebelum ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanya, mungkin boleh dilanjutkan lagi Pastor Hans. Ya, sahabat RPK, kembali bersama saya, hamba Kristus Hans Jefferson. Penyembahan tertua dalam sejarah adalah alam semesta diciptakan untuk worship Lord. Itu prinsip ya, karena manusia diciptakan kan pada hari yang ke-6. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dia udah ciptakan semua. Maka semua yang diciptakan itu untuk menyembah Tuhan, menyatakan perbuatan yang besar dan ajaib. Yang kedua, kalau begitu, orang pertama dalam kitab suci yang menyembah Tuhan itu siapa? Kejadian 22 ayat 5. Paling tidak ini penelusuran. Orang pertama yang menyembah Tuhan, yang worship, itu siapa? Kejadian 22 ayat 5. Lalu Abraham berkata kepada kedua bujangnya atau hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini, Ishak, akan pergi ke sana, ke Moriah, bukit. Lalu kami akan berdoa. Ini terjemahan IMB. Tetapi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI adalah kami pergi untuk sembahyang. Dan itu yang powerful. Kami pergi untuk sembah. Itu kata dasarnya. Sembah itu worship. Jadi kami pergi ke gunung itu untuk worship. Berarti worship itu dengan sacrifice itu satu paket. Tidak bisa sahabat RPK ke gereja bawa persembahan, bawa uang, atau bawa apa saja ke gereja, lalu terpisah dengan penyembahan. Itu tidak bisa. Maka nilai persembahan kita itu menentukan nilai penyembahan kita. Kan penyembahan kan tidak kelihatan. Yang kelihatan kan persembahan kita. Maka lihat, kualitas persembahan dari Abraham itu menentukan kualitas penyembahannya. Ya. Banyak orang Kristen kalau mengalami kekurangan, Yahweh Jireh. Tapi mereka tidak tahu latar belakangnya. Justru di Bukit Moria itulah Yahweh Jireh. Ya, the Lord provide. Tuhan menyediakan. Karena apa? Karena worship. Karena apa? Karena sacrifice. Ini orang Kristen mau, oh Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan. Korban mah kagak. Ini masalah kita sekarang. Jadi Yahweh Jireh atau Yehovah Jireh itu karena sacrifice, karena worship. Maka percayalah bahwa semua yang menyembah Tuhan akan mengalami yang namanya Tuhan menyediakan. Ya, Amin. ingat itu.
Jadi ini kata pertama, sembah. Kami akan pergi ke Bukit Moriah untuk doa. Itu terjemahan IMB. Terjemahan Lembaga Kitab Indonesia untuk sembahyang. Saya lebih ambil yang sembahyang. Pastor Hans, sorry potong dikit. Tidak masalah. Ya, tadi kan pergi ke Bukit Moriah gitu ya. Tapi di masa sekarang ini kan orang yang namanya menyembah Tuhan tuh kayaknya udah di mana saja bisa ya, begitu ya. Artinya kita bisa menyembah Tuhan dengan hati dan kehidupan kita. Ini gimana nih? Untuk di masa-masa sekarang ini kan seperti itu. Tuhan punya 3 cara untuk menyatakan diri ya. 3 cara, selalu 3 cara. Yang pertama melalui orang. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri kepada para nabi, orang-orang hebat, kita tidak tahu dong. Ya. Tuhan menyatakan diri kepada Musa, makanya kita tahu kan. Nah, bahkan Yeshua HaMasyiah pun dinyatakan oleh para nabi. Ibrani 1 ayat 1 berkata, dulu para nabi berbicara, sekarang berbicara melalui anaknya Yeshua HaMasyiah. Jadi orang itu penting. Ya. Yang kedua, Tuhan selalu berbicara melalui sebuah tempat. Orang itu di suatu tempat. Itu tidak bisa dibantah. Taurat turun di Sinai itu fakta. Tidak bisa, Taurat turun di awan-awan itu tidak ada itu. Ya, dari Mount Hermon berkat ke Sion itu tempat. Yeshua HaMasyiah mati di Kalvari itu tempat. Lahir di Bethlehem itu tempat. Jadi tempat itu penting. Nah, tapi masalahnya apakah harus ada di situ? Iya. Tidak. Artinya sekarang ini kan saya ada di Radio Pelita Kasih, jadi hadirat Tuhan ada di sini loh. Amin. Kan Tuhan yang berkata, "Hai Hans Jefferson, I will be with you wherever you go." Tuhan bilang sama saya begitu, aku menyertaimu kemana engkau pergi. Jadi kalau saya di RPK, ya Tuhan bersama saya. Iya, itu beres saja maksudnya, kok. iya. Ya, orang tanya, bagaimana Tuhan hadir? Ya Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Berarti di mana engkau Dimana ada, saja, Tuhan iya, ada. dimana saja. Itu kan Iya, gampang iya. sekali jawabnya kan? Iya. Ya, itu hanya orang Kristen yang cerdas yang bisa menjawab. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, Tuhan berbicara di dalam waktu tertentu. Ya, Tuhan berbicara kepada manusia dalam waktu tertentu. Itu sudah pasti itu. Lalu mereka menulisnya. Tetapi ada satu hal yang anugerah buat kita adalah sekarang rohnya tinggal di dalam kita, maka Tuhan bisa berbicara kepada kita setiap saat. Iya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pastor Hans. Kalau bicara tentang bersemayam nih, pujian nih. Tuhan bersemayam dan bertahta di atas pujian. Nih gimana nih? Sebenarnya apa yang terjadi ketika Tuhan Itu bertahta? sudah kuno. Oke, sudah kuno. Iya. Jadi gimana nih? Selalu Tuhan bertahta atas pujian. Benar. Iya, iya, iya. Tapi itu sejarah. Oke. Tuhan janji kepada Israel. Yang terbaru adalah begitu kita nyembah Tuhan, kita masuk ke dalam Tuhan. Langsung ya, merasa ya, langsung masuk. Jadi kita ini masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Kalau kita nyembah nanti Tuhan turun, kalau orang pikir begini, kita udah nyanyi nih, Tuhan kok belum turun-turun ya? Padahal bukan begitu konsepnya. Itu masalah ya, kan? Orang, ya, oh ya, ayo kita nyanyi, ayo nyanyi, Tuhan mau hadir nih, ayo nyanyi, Tuhan mau hadir. Padahal nyanyinya tidak serius, ya kan? Jadi Tidak yang serius. benar adalah tirai di bait suci itu sudah terbelah dan kita punya keberanian enter the presence of the Lord. Ya. Kita masuk, kita memuji, sebenarnya kita yang masuk. Bukan, oh kita memuji nih, nanti Tuhan hadir. Kalau nggak nyanyi, Tuhan nggak turun dong. Tidak begitu konsepnya. Bukan begitu, ya. Tidak ya. begitu. Ya. Kalau konsepnya, ayo saudara-saudara, mari kita nyanyi. Karena kalau kita nyanyi, Tuhan bertakhta. Bagaimana kalau tidak nyanyi? Kalau nggak nyanyi nggak bertahta. Jadi Tuhan itu ada. Tuhan itu Amin. bertakhta di sini. Di setiap- Belalah dadaku, ada Yesus di sini ya. Aduh, Saya kasih tahu belah sahabat RPK. dadaku. Jadi kita yang nyembah Tuhan, begitu saya nyanyi, begitu saya doa, saya merasakan hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Bukan saya nyanyi, saya nyembah lalu saya tunggu. Kok kemuliaannya tidak turun-turun ya? Kok hadiratnya tidak ada ya? Itu masalah. Iya. Jadi orang Kristen agamawi itu begitu. Dia mesti bikin sesuatu dulu baru Tuhan datang. Kalau dia nggak nyanyi, Tuhan nggak datang. Itu agamawi. Kristen perjanjian baru adalah kita nyembah Tuhan, artinya masuk dalam kemuliaannya.
masuk dalam hadiratnya, karena sudah tidak ada batasan. Dia tidak lagi bertakhta di sorga dan tidak pernah turun, tetapi justru dia diam di dalam kita. Amin. Dan terkoneksi langsung. Iya, dengan Bapa kita ya, luar biasa ya. Sahabat RPK, saya percaya kita semua memahami ya tentang arti daripada penyembahan sendiri bagi kehidupan kita, dan pujian juga seperti itu. Mungkin mengenai doa, Pastor Han boleh berikan sedikit pencerahan lagi nih tentang doa-doa. Kadang-kadang umat-umat Kristen, orang-orang percaya kadang-kadang, wah aku doa tapi terus nggak dijawab dan lain sebagainya. Ini gimana nih coba? Kuno. Ya, kuno. Itu pertanyaan orang-orang Gereja yang mengajarkan itu, ya. Kalau kita berdoa, kalau jemaat berdoa, selalu Tuhan jawab dengan 3. Yang satu ya, yang satu tunggu, yang satu tidak. Dan itu pasti buatan pendeta, tidak buatan kitab suci. Ya, kitab suci berkata apapun yang kita minta percaya kita sudah terima, maka itu diberikan. Amin. Ya, kitab suci berkata Yohanes 15 ayat 7, apa saja yang kita minta dia berikan. Dengan penuh percaya kamu akan menerimanya ya. Kita minta kita sudah terima. Amin. Mengapa? Karena kita anak dan kita ahli waris. Ya. Bukan kita hamba yang bikin proposal. Kalau proposal kan bisa ya, bisa tidak. Loh, kita ini anak. Jadi kita minta itu sama dengan kita ambil hak kita, warisan kita. Ya. Jadi bukan kita minta itu nunggu Tuhan kok belum jawab. Itu konsepnya keliru itu. Kita minta itu ambil milik kita, karena kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Jadi bukan minta lalu tunggu kapan Tuhan jawab ya. Tidak begitu konsepnya. Kalau konsepnya begitu, Anda tidak bisa sembuh. Sembuh itu bukan, oh Tuhan berikan aku kesembuhan ya Tuhan. Bukan, dalam nama Yesus aku sembuh. Dengan iman, aku sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Hans. Sobat RPK, tetaplah bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Sahabat RPK, mengakhiri satu pekan yang telah berlalu dan mengawali minggu yang baru, ikuti kebaktian minggu dari GKI Gunung Sahari pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di 96,3 RPK FM. Kebaktian ini juga bisa diikuti lewat audio streaming di www.radiopelitakasih.com dan kanal YouTube RPK FM. Tuhan Yesus memberkati. Bergabung di udara dan rasakan hadirat Tuhan dengan program unggulan kami, Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry, setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak sahabat RPK untuk masuk hadiratnya dalam pujian dan penyembahan. Worship Night with Pastor Dewi Dirgantoro dan Gideon Ministry setiap Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga dapat disimak melalui aplikasi Android bernama Sahabat RPK dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. Jakarta 96.3 RPK FM. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Hidup kami adalah karya-Mu Tuhan. Hidup kami adalah
dilimpahkannya bagi kami. Angkatlah hatimu, katakan praise the Lord. Angkatlah syukurmu, katakan thank you Jesus. Angkatlah suaramu, katakan haleluya. Puji Tuhan Yesus Sang Raja. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Hidup kami adalah karya-Mu Tuhan. Hidup kami adalah kemurahan-Mu Tuhan. Dilimpahkannya bagi kami. Angkatlah hatimu, katakan praise the Lord. Angkatlah syukurmu, katakan thank you Jesus. Angkatlah suaramu, katakan Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, masih bersama kami dalam program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan saya Pastor Dewi Dirgantoro, dan saya masih ditemani oleh Pastor Hans Jefferson. Nah sahabat RPK, dalam sesi ini kita masih terus melanjutkan ya, berbicara lagi tentang hadirat, berbicara lagi tentang pujian, penyembahan, dan juga tentang doa. Nah sebelum kita lanjut, ada sedikit lagi seperti biasa saya mengajak seluruh sahabat RPK setiap hari Kamis jam 9 malam dan juga setiap hari Selasa jam 10 malam dalam Worship Night with Dewi Dirgantoro ya. Nah sahabat RPK, saya juga terus menghimbau sahabat RPK dengarkan setiap lagu-lagu YouTube Dewi Dirgantoro dan juga dengarkan lagu di Spotify dan juga di Joox ya. Nah kiranya semua pujian itu bisa memberkati seluruh sahabat RPK, dan kepada seluruh sahabat yang sudah menuliskan permohonan doa, kami akan doakan ya setelah selesai kita berbincang dalam pencerahan pada malam hari ini. Nanti kami akan doakan. Untuk itu saya mempersilahkan kembali Pastor Hans. Gimana bicara lagi tentang hadirat Tuhan, bicara lagi tentang doa. Silahkan. Dia hadirat Tuhan dan doa. Kita tidak bisa mengintervensi hadirat Tuhan, karena Tuhan itu artinya hadir. Kan Tuhan, Musa bertanya, siapa namamu? Namaku hadir. Namaku aku ada yang aku ada. Ehye, esher, ehye. Jadi aku ada. Ego, emi. Aku ada. Jadi dari pihak ini kita tidak perlu intervensi. Yang bermasalah itu kita. Kalau kita merasa, kok Tuhan tidak hadirnya? Nah ini orang ini error. Bukan Tuhan tidak hadir, orangnya yang error. Nah sekarang masalah doa ya. Doa itu intinya adalah relation. Intinya adalah hubungan. Kalau doa itu kata-kata, maka itu masuk di dalam Tehillim. Maka kita melihat dalam kitab Mazmur kan ada banyak Mazmur. Jadi kalau doa itu sudah pakai kata-kata, maka itu sudah masuk wilayah Tehillim. Yang kedua, dia masuk wilayah Ketuvim, profetik, kesaksian. Kan pakai kata-kata. Kan dia pakai kata-kata berarti sudah ada unsur profetiknya. Karena ada narasi di situ. Sebenarnya doa yang sesungguh-sungguhnya adalah tanpa kata. Tanpa kata. Sudah menyatu dengan Tuhan itu tanpa kata. Maka orang kalau di dalam ibadah tabernakel, kalau di halaman itu rame, berisik, hore, haleluya. Nah, itu kan mau sembelih hewan di situ tuh. Korban di situ. Rame itu kalau di luar tuh. Begitu ruang maha suci
Tidak ada suara. Ada suara ya. Tidak ada suara. Baca kitab suci yang benar. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Sekarang saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Suddenly Tuhan ada di depan saya. Saya mau minta apa lagi? Saya tidak minta apa-apa lagi. Maka pemazmur berkata, bagianku adalah Tuhan. Jadi kalau sahabat RPK masih minta mobil, masih minta rumah, baru proses naik kelas. Loh, Iya. sekarang kalau kita nyatu dengan Tuhan ada, masa Anda mau minta mobil? Masa sih? Kalau Tuhan ada, Anda mau minta, masa Tuhan ada lalu Anda minta yang Tuhan punya, bukan Tuhan? Itu kan bodohnya luar biasa itu. Kalau Tuhan ada ya kita minta Tuhan, bukan apa yang Tuhan punya. Dan Luar sorry to biasa. say, Hans Jefferson levelnya sudah di situ. Haleluya. Iya, Makanya iya. tidak pernah saya siaran tahunan di ruangan ini tidak pernah doa minta apapun. Never ever. Never ever. Ya kan? Karena kitab suci berkata Bapa yang tidak menyayangkan anaknya dikaruniakan. Bagaimana mungkin Bapa tidak mengaruniakan everything, segala sesuatu bersama dengan Kristus? Ini sorry to say ya, ini soal level iman ya. Jadi kalau masih minta A, B, C, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, no, tidak apa-apa. Kalau saya tidak. Iya. Karena begitu saya dapat Yesus, saudara terjemahkan sendiri. Ya. Jadi yakin sekali, udah pasti gitu loh, maksudnya seperti itu ya, sahabat RPK. Karena kan ya bukan lagi minta sesuatu lagi tadi katanya kan begitu, tapi justru Tuhan loh, dengan adanya Tuhan, aku dalam Tuhan, Tuhan di dalamku, wow, semua pasti Tuhan pasti sediakan. Ya kurang lebih seperti itu ya. 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 Jadi kalau begitu bagaimana caranya kita menikmati apa yang Tuhan sediakan? Ya. Kitab suci ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu dengan perbuatan. Perjanjian baru dengan iman. Jadi mendapatkan apa yang Tuhan sediakan itu perjanjian lama dengan perbuatan, dan perjanjian baru orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi perjanjian baru itu pintu gerbangnya hanya satu. Jadi kalau dengar khotbah di mimbar gereja, 5 syarat doa dijawab, yang 4 buatan Bapak Pendeta, yang 1 buatan kitab suci. Only by faith. Tidak ada cara yang lain. Only by faith, by faith, by faith. Nah, by faith artinya kita menerima saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu by faith. Ya, amin. Dengan iman percaya ya kita ya. Satu pujian sebentar nih Pastor Hans ya. Oh, pujian. Ya. Siapa yang Doa mau menyanyi? Yang biasa nyanyi lah, Dewi sukanya nyanyi terus. Oh ya. Ya. Ya, satu pujian ya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Amin. Benar ya Pastor ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Setiap doa yang lahir dari iman berkuasa. Betul? Yes. Amin. Yes. Silahkan. Jadi sahabat jangan berpikir begini. Saya kalau sudah berdoa dalam pengertian bicara, baru kuasa dinyatakan. Sekali lagi, jangan berpikir kalau saya berdoa baru kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, kuno. Perjanjian baru bilang apa? Kuasa itu di dalam kita. Dalamku, ya.
kuasa itu Dia beri kita kuasa. Dengarkan baik-baik. Jadi otoritas dan kuasa itu diberikan kepada kita. Maka lihat, Petrus begitu ketemu orang lumpuh di gerbang bait suci dan Yohanes tidak berdoa. Oh Tuhan, tolong orang lumpuh ini, kasihan Tuhan. Oh itu mah pendeta sekarang. Kalau Petrus, dia berkata, emas dan perak tidak ada. Dalam nama Yesus orang Nazaret, berdiri. Iya, iman. Tidak pakai, ayo teman-teman, mari kita doa semua tumpang tangan. Nah itu kan sekarang. Iya. Itu kan sinetron. Ya. Jadi begini, doa itu perintah. Mengapa perintah? Karena ada kuasa. Jadi sahabat radio Pita Kasih RPK dari gereja manapun itu tidak masalah. Yang penting Anda sadar bahwa di dalam kita ada kuasa. Amin. Jadi jangan pikir begini, kalau saya tidak berdoa tidak ada kuasa. Jangan pikir begitu. Kuasa itu tinggal di dalam kita. Maka mengaplikasikan adalah kita doa, maka kuasanya keluar. Amin. Itu caranya dengan iman. Dengan iman. Ya. Dengan iman itu besar kali kuasanya ya. Sahabat RPK, waktu berjalan terus. Itu sebabnya tetaplah bersama kami dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Hatiku merindukan belayan kasih-Mu. Hatiku merindukan tangan kasih-Mu. Hatiku merindukan uluran tangan-Mu. Tangan Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus penolongku. Hatiku merindukan belayan kasih-Mu. Hatiku merindukan tangan kasih-Mu. Hatiku merindukan uluran tangan-Mu. Tangan Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus penolongku. Aku percaya, aku percaya, pertolongan, perlindungan, kasih sayang Tuhan. Aku percaya, aku percaya, pertolongan, perlindungan, kasih sayang Tuhan berpihak pada kami. Aku percaya, aku percaya. Shalom sahabat RPK yang dikasih Tuhan, masih bersama kami dalam program Mesbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Dan di sesi ini saya sendiri ya. Dan tadi Pastor Hans Jefferson sudah berpamitan terlebih dahulu. Dan juga saat ini jika saya tidak bersama dengan Pastor Toto Dirgantoro karena beliau ada satu tugas yang harus dilaksanakannya ya. Malam hari ini sahabat RPK, di dalam sesi yang terakhir kita akan masuk dalam doa-doa.
Nah, kembali tadi yang disampaikan oleh Pastor Hans ya. Doa itu dengan iman. Imannya berkuasa atas kita. Jadi sahabat RPK, fungsikanlah itu dalam hidup kita ya. Supaya semua bisa bekerja secara efektif apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Iman setiap kita ya. Jadi biarlah kita di dalam Tuhan, kita terus memiliki pengharapan dan terus mau berdoa, memohon kepada Tuhan. Tapi ingat seperti yang tadi dikatakan ya, fungsikan iman kita gitu ya. Jadi sahabat RPK, malam ini ketika kita berdoa pun bersama-sama, mari semua imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi kata firman Tuhan seperti itu. Itu sebabnya malam ini apapun yang kita doakan pun imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi kita sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Harus seperti itu sahabat RPK ya. Ada yang sudah masuk di sini dari Bapak Thompson Siahaan ya. Kita akan berdoa untuk Bapak Thompson Siahaan. Diminta didoakan jodoh. Iya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Bapak Thompson Siahaan Oscar yang merindukan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan pasangan yang sepadan. Amin. Ya. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, terus kita memohon kepada Tuhan dan tentu dengan iman kembali tadi ya. Kita disegarkan kembali bahwa kita berdoanya dengan iman gitu ya. Dan dengan iman artinya apa? Kita sudah terima, begitu. Jadi ketika kita berdoa, ya kita sudah percaya bahwa kita sudah terima, ya. Nah, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama berdoa untuk Indonesia, ya. Berkatilah tanah air Indonesia yang kita cintai, negeri tercinta Indonesia. Sahabat RPK, dimanapun Anda mungkin di perjalanan, doa kami Tuhan menyertai dan penyertaan Tuhan sempurna, dan juga kita mau berdoa untuk Indonesia. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Mulai dari gerbang timur Merauke, gerbang barat Sabang, gerbang utara Miangas, gerbang selatan Rote, semua ada di dalam anugerah Tuhan. Demikian juga para pemimpin bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan pemimpin bangsa untuk Indonesia. Anugerahkan hikmat sorgawi atasnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat kita berdoa sahabat RPK, kita sudah menerimanya ya. Jadi kita percaya Indonesia pun sudah diberkati Tuhan ya. Amin. Kita mau berdoa lanjut dari Bapak Yohanes untuk memohon kepada istrinya ya. Kita berdoa. Kembali Bapa di sorga, malam ini Bapak Yohanes memohon kepadamu Tuhan untuk istri terkasih. Tuhan Yesus kiranya dalam proses penyembuhan kesehatannya, kami percaya dengan iman disembuhkan. Amin. Demikian kami berdoa untuk Bapak Robert juga Tuhan. Memohon kepadamu Tuhan untuk kiranya rumah segera dijual dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat RPK, permohonan-permohonan doa malam hari ini biarlah sahabat RPK bisa tuliskan kepada kami, dan sebelumnya saya akan naikkan satu pujian kiranya bisa memberkati seluruh sahabat RPK. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Sahabat RPK, pujian ini pun berkata aku percaya. Ya, artinya apa? Kita sudah mengimani dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat itu sudah turun tangan atasku. Katakan amin. Sudah turun tangan. Ya, ketika kita berdoa dengan iman tadi, ya artinya kita percaya bahwa semua yang kita doakan kita sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Evi di Makassar memohon untuk Sudi yang Makassar cepat laku. Apa nih maksudnya? Ya.
Bapa di sorga, setiap permohonan doa dari Ibu Evi yang ada di Makassar, Tuhan sumber berkat. Setiap kerinduannya, Tuhan sanggup menjawab dan Ibu Evi sudah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kami lanjut berdoa untuk Bapak Boim. Tuhan berusia 68 tahun memohon kepadamu Tuhan, bahwa Bapak Boim suka merasakan suka sengap ataupun ada di lambung. Tuhan dirasakan pada bagian lambungnya mungkin pengap ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan sumber kesembuhan. Bapak Boim sudah menerima kesembuhan. Amin. Ya. Di sini tadi saya bacakan agak susah ya, web apa ini ya. Oke, kita lanjut lagi dari Ibu Alfrida Jan yang tinggal di Bali ya, memohon untuk ekonomi. Ibu Alfrida percaya Tuhan sumber berkat kita, Dia sanggup menyatakan segala sesuatunya ya. Bapak Sorgawi, kami percaya Tuhan Ibu Alfrida yang ada di Bali pun memohon kepadamu untuk ekonomi keluarga. Dengan iman kami percaya Ibu Alfrida diberkati. Amin. Haleluya. Kita lanjut dari Bapak Windoli ya, memohon untuk kesembuhan di bagian matanya. Bapak Windoli, jika ada malam hari ini, mari sama-sama bersama dengan saya kita berdoa ya. Kami percaya Bapa, dengan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Tuhan yang menyembuhkan pada bagian mata dan didapati kembali sembuh, sehat, bisa melihat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kembali terus kita akan lanjutkan karena permohonan doa ini terus ya berjalan dan semakin masuk semakin banyak ya. Kita mau terus berdoa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin ya. Doa orang benar. Semua kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan ya. Nah sahabat RPK yang dikasih Tuhan, malam ini kita lanjut lagi berdoa untuk permohonan berikutnya. Bapak Firman Siringoringo, Bapak di sorga, kami berdoa untuk Bapak Firman Tuhan, memohon kepadamu Tuhan untuk bagian organ tubuhnya, bahkan suara dan semua Tuhan yang dialaminya. Saat ini Tuhan, dengan iman perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah sumber kesembuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, terus ya doa terus buat kita ya malam ini dari Bapak Yuliet Barman ya. Memohon kepada Tuhan. Ya, kita berdoa saat ini ya. Bapa di sorga, malam ini kami berdoa untuk Bapak Yuliet Barman Tuhan. Memohon kepadamu Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap Tuhan tempat atau tanah yang saat ini sedang bermasalah. Dengan iman kau perkatakan Tuhan semua akan berjalan baik, lancar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat RPK ini kasih Tuhan, tidak terasa waktu berjalan terus dan kita sudah ada di penghujung dari program Misbah Doa dan Pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro. Dan malam hari ini kita akan akhiri dan saya percaya kita semua sudah menerimanya. Ya, amin. Katakan amin ya. Jadi doa dengan iman. Biarlah semua kita saat ini akan menyatukan hati dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga di penghujung ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pastor Hans Jefferson, sekalipun sudah tidak bersama dengan kami, mungkin di perjalanan Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Dan setiap kita juga seluruh sahabat RPK diberkati Tuhan. Mari kita angkat doa syukur kita di hadapan Tuhan. Di penghujung program Misbah Doa dan Pujian ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua dan dengan iman kami percaya apapun yang kami doakan kami sudah menerimanya. Dan kami mengaminkan semua doa-doa kami. Yang sakit sembuh, dalam pergumulan berikan jalan keluar, dan kami sudah menerimanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Radio Pelita Kasih, demikian juga kami yang bertugas malam ini, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya sahabat RPK, terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini. Izinkan saya akan pamit Pastor Dewi Dirgantoro. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Shalom. Bersyukur
Jam di studio kami menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat.